bersama dengan Mas Agus Lahendra, nama adat Mas Agus Suryo Adikusumo, gelar adat Raden Mas, Dewan Pakar DPP Masyarakat Adat Nusantara dan Dinasti Nusantara asal Trah Sempilengan. Dan beliau ini juga menjabat sebagai Sekretaris Umum Kemantakah Madura. Langsung saja saya sapa. Kabar baik Mas Agus? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di 0% Podcast. Terima kasih juga. Sehat Mas Agus ya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa sekali. Mas Agus, sebelum kita berbincang lebih jauh tentang bagaimana kerajaan dan juga gelar bangsawan, sejarah, pakaian adat, dan banyak hal yang ingin saya bahas di sini eksklusif bersama Mas Agus. Saya ingin tahu di awal terlebih dahulu, sejak kapan Mas Agus bergabung di Matra ini? Matra, Masyarakat Adat Nusantara. Sebelum Matra itu berdiri, sebenarnya kami sudah bergabung di sana di bawah waktu itu di bawah kepemimpinan daripada Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkualam II. Ya. Jadi sebelum Matra itu dideklarasikan di Borobudur, kami sudah merintis di situ. Cuman waktu deklarasi, waktu di Borobudur, kebetulan waktu itu kami berhalangan untuk hadir. Karena ada kondisi badan yang tidak memungkinkan waktu itu. Cuma waktu itu Matra itu berdiri tahun 2017. Jadi sebelum itu sudah bergabung. Prosesnya sudah kami mengikuti proses demi proses sampai saat ini. Oke, baik. Mas Agus, spesial nih, karena tamu 0% Podcast kali ini adalah Mas Agus Lahendra. Saya spesial menggunakan pakaian, salah satu pakaian adat Madura, yang bagi sebagian besar orang mengenal pakaian yang saya gunakan ini adalah baju Sakira Marlena. Benar nggak namanya Sakira Marlena, Mas Agus? Sebenarnya itu hal yang perlu diluruskan ya. Nah ini bagaimana? Sangat diluruskan ya. Bagaimana ini Mas Agus? Bagaimana? Seperti mungkin sebagian yang tahu, saya bilang sebagian ya. Sebagian yang tahu bahwa Sakira itu orang Pasuruan dan orang itu bukan nama pakaian. Marlena itu nama orang, bukan nama pakaian. Jadi Sakira dengan Marlena itu adalah nama manusia. Sedangkan nama pakaian yang seperti ini, pakaian etnis ini adalah pesa. Dan yang perempuan itu ya kebaya. Oh gitu ya. Jadi namanya pesa gitu. Ya. Pesa ke bawahnya gombor, yang dipakai itu kan gombor padanannya. Kemudian yang perempuan itu ya kebaya. Ya. Bukan Sakira Marlena. Bukan. Sakira Marlena itu adalah nama orang berasal dari Pasuruan, bukan orang Madura itu. Bukan orang Madura. Beliau nama aslinya Sadiman ya. Lahir di Bangil, lahir di Pasuruan, meninggal di Pasuruan. Perjuangannya beliau di Pasuruan juga, di pabrik di sana. Beliau sebagai mandor pabrik itu. Oh begitu. Jadi namanya pesa ya. Pesa. Terus ini apa namanya, Marlena itu juga bukan dari Madura asli ya, istilahnya dari luar, dari Pasuruan juga. Dan itu bukan nama pakaian. Bukan nama pakaian adat. Jadi sudah jelas di sini ya. Bukan Sakira Marlena Mas Agus ya. Bukan. Tapi pesa dan ke bawahnya gombor, iya. Kalau untuk cewek itu kebaya. Iya. Kalau tongkos seperti yang Mas Agus kenakan ini. Ya. Ini banyak juga yang kurang mengetahui dan juga kurang paham tentang bagaimana pakem mungkin begitu ya, pembuatan tongkos yang benar sesuai dengan adat awal mula ditemukan. Itu bagaimana Mas Agus? Tongkos ini saya ceritakan langsung dengan lengkap ya. Pakaian adat Madura itu sebenarnya ada beberapa macam, bukan hanya satu. Jadi ada pakaian adat harian, ada pakaian adat upacara, dan ada pakaian adat pesta. Jadi ada berapa tuh jenis pakaian adat? Ada 3 ya? Pakaian adat harian, pakaian adat upacara, dan pakaian adat pesta. Kalau pakaian adat harian dulu? Pakaian adat harian itu dibagi menjadi 3 lagi.
Aduh. Ini di Madura. Iya, Madura ini. Serius, Jadi gimana? Madura itu kaya sebenarnya. Saya baru dengar loh. Lanjut bagaimana itu Mas? Pakaian adat harian itu dibagi 3. Ada pakaian adat agungan, ada pakaian adat tengahan, dan ada pakaian adat etnik atau kerakyatan. Kalau agungan saya tahu. Nah. Tengahan ini. Tengahan itu mohon izin. Tengahan itu kalau yang dipakai ya pereden seperti ini bentuknya. Tongkos pereten. Bukan tongkos, pereden. Oh, Udeng beda. pereden. Oh beda Mas Agus. Beda. Tongkos yang ini. Ya, karena masih ndak lagi ini nggak pakai penutup kepala, nggak pakai udeng, mungkin bisa dipakai ini tongkos ini. Boleh. Aduh. Ini tongkos. Tongkos. Sama peretan beda ya? Beda. Ini model peretan. Modelnya beda-beda. Oke, kita bahas ini dulu Mas Agus. Oke. Sebentar. Gimana itu? Pereten ini adalah padanan atau tutup kepala atau udeng. Tutup kepala itu kan namanya udeng ya, udeng tutup kepala. Pada padanan pakaian tengahan, pakaian adat tengahan. Nah, pakaian adat tengahan itu tutup kepalanya ini, tengahnya bajunya itu jas top itu, kemudian ke bawahnya ini celana hitam dengan hampir separuh dengan wiron sepiturang. Model wironnya sepiturang. Ini pereten sama tongkos yang saya gunakan. Kalau ini kan talinya 2. Iya. Yang ini 1. Kenapa 1 Mas? Oke. Kalau ini pakaian tengahan, ya pakaian tengahan itu biasanya dipakai oleh para bangsawan muda atau pakaian yang harian atau bangsawan muda ya, atau para pengawal kerajaan Tengahan. Oke. Ya, ini pakaian lebih ke arah lebih bebas. Oke. Lebih- Tadi 2 sudah. Iya. Yang 1 untuk Ya. pakaian harian. Agungan, tengahan, kemudian etnik, pakaian etnis, pakaian kerakyatan. Yang mana itu? Yang jenengan pakai. Nah, ini bagian kerakyatan ini yang namanya Oke. pesak sama kebaya itu ini. Oke, Yang baik. itu. Itu tadi ada berapa itu pakaian adat Madura Mas Agus? Ada 3. 3. Yang kedua, Pakaian upacara ya. Pakaian upacara itu pakaian adat upacara upacara meteng 4 bulan itu ada khusus itu. Beda lagi. Beda pakaian khusus. Oke. Kemudian ada yang terakhir itu pakaian adat pesta. Pakaian adat pesta ini itu gimana itu? lebih glamor. Lebih glamor. Ya. Tapi ada khasnya juga. Ada khasnya juga. Aduh, berarti kaya betul ya? Kaya, Madura itu kaya. Dan ini mungkin bisa dibilang hitungan jari ya, bisa dihitung lah yang Orang yang mengetahui. Saya juga baru tahu sekarang. Baik, Mas Agus, berbicara tentang kata Madura, ini kan ini perlu diluruskan juga. Kalau menurut saya, ada yang mengatakan bahwa Madura ini dari madu dan darah. Ada yang mengatakan bahwa madu era ara. Itu sebetulnya bagaimana sih Mas Agus? Memang di masyarakat itu masyhur Madura itu ada yang bilang madu oro, madu dan darah dan sebagainya. Dan semuanya itu belum ditemukan data primer yang menyatakan hal itu semua. Itu masih berupa legenda dan cerita rakyat. Jadi bukan sejarah. Bukan sejarah. Sejarah. Jadi masih ranahnya itu masih ranah legenda. Dan cerita rakyat. Jadi sah-sah saja ya, sama-sama benar aja, begitu ya Mas Agus. Betul nggak kalau ada yang mengatakan kalau cikal bakal ditemukannya pakaian adat yang di Bangkalan ini dari Sempilengan? Cikal bakalnya ya, karena waktu itu yang memiliki ide inisiatif untuk berbeda dengan Jawa itu adalah Cakra Ningrat 4. Cakra Ningrat 4. Iya. Oke. Ya, itu sempat anggap perang dingin dengan Mataram waktu itu dan mencoba
semuanya itu dipikir semuanya berbeda dengan Jawa. Oke. Sebelum itu masih banyak menggunakan udeng-udeng Bali, karena kan beliau salah satu istri beliau kan berasal dari Bali. Kalau yang dari Sempilengan ini betul nggak cikal bakalnya dari Sempilengan? Ya, karena waktu itu kan yang yang mencoba untuk bahasa sangat berbeda, hegemoni, membatasi hegemoni dari Jawa itu, melawan hegemoni Jawa itu ya Cengkareng 4. Dan perlawanan terakhir terhadap Belanda itu adalah Sembilangan, Cengkareng 4. Setelah Cengkareng 4 kalah dengan Belanda, yaitu sudah cengkeraman Belanda ke bawahnya. Oke, baik. Mas Agus, saya semakin tertarik untuk bertanya dan bertanya lagi. Ini berbicara menyangkut bagaimana Madura dan khusus generasi-generasi muda ya juga harus mengetahui dengan jelas apa yang bengkok, kita luruskan bersama di sini. Berbicara tentang kerajaan, Mas Agus, betul nggak di Madura ini ada kerajaan? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Jadi kalau kita tahu kerajaan Madura di sini, Madura Barat, itu nggak ada? Nggak ada. Bukan kerajaan, keratuan. Di Madura tuh sebenarnya nggak ada raja. Loh, kalau ratu kan cewek, Mas Agus? Ini yang perlu diluruskan. Ini yang perlu diluruskan, gimana itu? Seperti halnya di Bali, ya. Ratu itu laki-laki. Madura juga, ratu itu laki-laki. Jadi di istilah Madura itu rato. Oh gitu? Iya. Itu laki-laki? Laki-laki. Oke. Kalau perempuan apa? Ratu Ibu. Oh, pantesan ya di Iya, air di air mata mata Ratu itu Ibu. Ratu Ibu. Nah, kalau laki-laki rato, bukan raja, nggak raja, nggak ada. Tapi rato, yang kan Madura itu rato. Jadi keratuan sama kesultanan. Karena sering saya dengar ada kerajaan Madura Barat. Iya, begitu. Itu bukan kerajaan ya, keratuan berarti. Keratuan sebenarnya itu cuman karena istilah ya, istilah antara kerajaan dengan keratuan itu ya sama sebenarnya, setara. Oke, baik. Jadi sekarang saya sudah paham nih tentang bagaimana penyebutan raja, ratu. Jadi kalau raja itu sebutannya di Madura adalah rato. Rato ya. Kalau perempuan Rato Ebu. Ebu. Rato Ebu. Baik, Mas Agus. Kita sering mendengar kata Teh Panci. Raden Panci begitu kalau orang Madura bilang. Itu bagaimana sih, Mas Agus? Itu adalah salah satu grade, salah satu strata dari gelaran Madura. Jadi Madura itu gelar bangsawannya kan ada Arjeh, Aryo, Raden Aryo. Yang paling tinggi itu Putra Raja langsung itu Arjeh. Ya, Raden Aryo. Itu biasanya digunakan 3 grade ke bawah. Oke. Ini penting sekali loh, pemirsa. Ini penting sekali, harus kita ketahui bersama. Lanjut, Mas Agus. Arjeh itu biasanya dipanggil dengan Teh Arjeh. Teh di situ itu bukan teh pucuk ya. Bukan teh Mustaqim atau teh siapa ya. Teh itu adalah singkatan dari Gusti. Oh gitu. Kalau di Madura bukan Gusti ya, tapi Gusteh. Ya. Gusteh Arjeh. Makanya sebutnya Teh Arjeh. Teh Panci itu grade yang berikutnya di bawahnya. Grade nomor 2. Ya, grade di bawahnya dari Teh Arjeh. Itu Teh Panci. Teh Panci itu adalah Gusti Panji. Gusti Panci. Nah, di bawahnya lagi adalah Nek atau Tekene. Nah, itu apa Gusti itu? Anom kalau di Jawa namanya. Gusti kecil. Kalau di Madura Tekene. Tekene. Biasanya disebut nek siapa? Nek Amse, siapa nek Su. Itu di bawahnya Panji. Ya, itu. Oke. Itu Gusti Anom. Ya. Di bawahnya Nek itu, Pak? Nek itu sudah masih bergelar Raden Panji ya, dan ada yang bergelar Raden, ya, Din. Selanjutnya gelaran Madura itu Din atau Radin atau Raden. Itu sudah umum ya yang diketahui. Ada juga Mas. Oh, itu di bawahnya Mas, Raden. Mas atau Raden Mas. Itu gelaran juga di Madura. Ya, jadi ada berapa itu? 4, 5 ya? Ya, kurang lebih ya. Terus untuk perempuannya itu ada Raden Ayu, ada Raden Ajeng, ada Mas Ayu. Oh, Mas Ayu. Ya. Raden Ajeng itu nomor 2 ya? Raden Ajeng itu biasanya dipakai kalau sebelum menikah.
Oke. Atau istilah itu kadang juga banyak dipakai antara sebelum menikah dengan setelah menikah, sama-sama menggunakan Raden Ayu. Kalau Raden Ajeng itu Roro itu Jogja ya. Raden Ajeng. Enggak, kalau Raden Roro. Kalau Raden Roro, kalau Raden Ya, Ajeng, Ajeng itu Madura masih punya, masih ada. Tapi saat ini mungkin udah jarang dipakai. Saya lihat jarang. udah jarang dipakai, langsung ke Raden Ayu. oke. Jadi Raden Panji dan Raden Raden Aryo. Aryo. Oke, Raden Aryo itu Tiarje. Tiarje. Tiarje itu mungkin sekarang sudah, insya Allah sudah habis ya, sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Ya, kalaupun ada, usianya mungkin sudah sepuh, sangat sepuh. Tapi prediksi saya sudah nggak ada. Yang ada itu masih Tepanci. Tepanci itu banyak. Tepanci masih Iya. banyak ya. Bukan Kute ya Mas Agus? Bukan. Tapi Guste. Guste ya. Guste Panci. Guste Panci. Oke, baik. Wah, ini penting sekali Mas Agus, khususnya bagi generasi-generasi yang sekarang ya, yang terkesan acuh terhadap bagaimana sejarah gelar bangsawan. Kalau di Bangkalan ini Mas Agus, ada berapa kerajaan sih? Kalau Bangkalan sendiri 4 ya. Di Bangkalan sendiri? Bangkalan. Wilayah teritorial Bangkalan. Ya, kita gak bahas Sampang sampai Sampang Sumeneb. ya. Kalau Madura Barat dengan itu ada 5. Sekarang Sampang Bangkalan itu ada 5. Tapi kalau Bangkalan sendiri itu 4. Di mana aja itu Mas Agus? Arosbaya, kemudian Tunjung Sekar Kedaton, Itu di mana? Tonjung. Oh, di Tanjung ada? Iya. Di Tanjung ada? Iya. Itu bahkan disinyalir adalah keratonnya adalah keraton terbesar dari seluruh keraton yang pernah berdiri. Sebelah mana itu Mas Agus? Kalau titiknya itu masih dalam kajian ya. Kajian ya, oke. Titik-titiknya itu, ini titik mana masih dalam kajian. Oke, baik. Yang ketiga? Yang ketiga itu Sambilengan di saya itu. Sembilangan tuh Sembilangan. sebelah mananya Mercusuar? Ya kompleks itu. Kompleks. Ke kiri itu. Kalau mau Mercusuar ke kanan. Yang keempat? Yang terakhir ya di Bangkalan. Di Bangkalan tuh Di Kompleks Kodim sama Rumah Dinas Bupati. Oh, Sekarang itu jadi bekas kompleksnya kerajaan juga itu di bekas sana kerajaan. ya. Bekas keratonnya di situ. Bekas keraton ya. Iya, keratonnya. Bukan kerajaan, tapi keratuan. Keratuan. Saya baru tahu sekarang ini Mas Agus. Kita menyebutnya raja. Padahal sebetulnya ratu. Iya. Kalau untuk wanita Ratu Ebu. Ratu Ebu. Terus kemudian kalau ada yang bilang ada Kesultanan Sambilengan, Kesultanan Arosbaya, itu mungkin ya statement yang tidak didasarkan oleh suatu karena apa? Kenapa begitu Mas? Karena kesultanan itu di Madura kan yang mimpin, kalau kesultanan yang mimpin harus sultan. Nah, di Madura? Ya ada 2 kesultanan di Madura itu. Oh, ada 2. Kesultanan Bangkalan sama Kesultanan Sumeneb. Yang mimpin sultan memang. Oh, beda lagi sama Ratoh dan itu Mas Agus. Oh, itu sistem sebenarnya. Oh, sistem sebenarnya. Jadi kalau keratuan yang mimpin ya Ratoh. Kalau kesultanan yang mimpin ya sultan. Oh, begitu. Iya. Cuma ada 2 di Bangkalan sama di Sumeneb untuk kesultanan. sama di Sumeneb. Ya, jadi Sultan Abdurrahman, sini juga Sultan Cakradiningrat I, Sultan Cakradiningrat II, kemudian yang Sumeneb itu Sultan Abdurrahman. Ada berapa Cakraningrat sama Cakra Adiningrat tuh beda Mas? Beda. Bedanya di mana sih? Generasi Cakraningrat itu hanya ada 4. Selesai di Sembilangan. Oh, jadi itu yang terakhir. Yang Cakraningrat. Cakraningrat. Kalau Cakra Adiningrat? Cakradiningrat ke Cakradiningrat 5, terus ke bawahnya itu sudah diubah, itu udah. Karena kan kita kan kalah perang sudah. Jadi Cakradiningrat itu kita sudah kalah perang dengan dengan Belanda. Saat itu kan perjuangan ini yang nggak pernah diangkat sebenarnya. Gimana Mas? Gimana perjuangan Madura waktu itu, rakyat Madura melawan Belanda itu jarang sekali diangkat. Itu bagaimana sekelumit boleh dikasih ini? Itu kan waktu itu dipimpin oleh Cakraningrat IV. Cakraningrat IV mengajukan waktu itu perdagangan langsung dengan Belanda, tidak melalui Mataram. Oke. Jadi bukan Cakraningrat IV bukan takluk di bawah Belanda langsung, bukan. Tapi
perdagangannya langsung, tidak melalui Mataram. Sesuatu yang ditolak oleh Mataram. Kenapa? Kalau langsung kan Mataram nggak dapat dapat fee kan, dapat keuntungan di situ. Ya, itu istilah dalam perdagangan waktu itu. Nah, kemudian di Corpus Diplomaticum, di diplomatik waktu itu itu sama Mataram di Madura diserahkan ke Belanda tanpa persetujuan Madura. Oh begitu. Iya, tanpa komunikasi, tanpa koordinasi ke Madura diserahkan. Berontaklah Madura, tidak mau seperti kan, tidak diorangkan lah istilahnya seperti itu, tidak mau seperti itu. Akhirnya Cakraningrat IV melawan, angkat senjata melawan dan gugur di situ. Ya, dan tertangkap dan diasingkan ke Kap de Goede Hoop, Afrika Selatan. Oke. Jadi berhenti di situ ya Cakraningrat IV, istilah Cakraningrat berhenti di situ. Berhenti di situ. Iya. Oke. Aduh, ini kalau berbicara tentang sejarah ini nggak selesai 2 hari nih sama Mas Agus. Mas Agus juga pengrajin ya dan pembuat tongkos ya. Sebelum kita berbicara tentang tongkos, tadi pakemnya sudah dijelaskan sama Mas Agus. Ada lipatan 2, mungkin itu maksudnya apa Mas Agus? Itu tongkos itu kan cikal bakalnya itu dari Mintuna dan Belangkas. Kalau orang masyarakat Madura itu mengenal binatang purba itu dengan istilah meemeh. Meemeh. Iya. Jadi kalau meemeh itu 2 meemeh saling tumpang itu kan akan membentuk sebuah lipatan di depannya ya kan. Ya itulah. Terus ekornya ya 2 kan. Ekor meemeh. Iya, ekor. Jadi letak filosofi daripada meemeh itu begini aja. Kalau para ibu-ibu atau bapak atau siapapun yang belanja ke pasar membeli meemeh, yang dipegang apanya? Ekornya. Ya jelas ekornya. Sama seperti yang jadi penanda waktu itu kan mungkin era terdahulu ya. Itu kan yang dilihat itu adalah bahasa simbol seperti komputer sekarang. Iya. Jadi yang dilihat itu adalah ekornya. Kalau ekor itu naik ke atas, nah bagaimana? Kalau kalau turun ke bawah itu bagaimana? Ya itu simbolnya, filosofinya terletak di situ. Sama seperti kita belanja dengan meemeh sampai sekarang. Kalau yang dipegang, ya dipegang ekornya. Mas Agus ini juga salah satu pengrajin tongkos ya di Kabupaten Bangkalan, dan saya pastikan garapan dan buatan dari Mas Agus ini sesuai dengan pakem, mungkin begitu ya. Insyaallah. Dengan awal bagaimana tongkos ini ditemukan dan diaplikasikan, digunakan oleh masyarakat Bangkalan. Jadi bagi teman-teman yang mungkin mau belajar bikin tongkos juga boleh. Bisa langsung ke Mas Agus ya. Saya boleh cantumkan nomor WA Mas Agus? Boleh. Atau nomor admin begitu ya. Boleh. Nanti teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi podcast ini di bawah. Insya Allah berkenan ya untuk belajar pembuatan tongkos yang baik, ataupun mau memesan tongkos. Boleh. Nggak mau nggak ya Mas Agus ya? Kemarin dari disebut par provinsi juga ke kami ngambil sekitar 70 tongkos. 70 tongkos. Seperti yang saya gunakan ini, brother. Tongkos yang beredar itu ada yang original, ada yang modifikasi. Oh gitu. Ya. Kalau bedanya antara original dengan yang modifikasi itu, seperti kan modifikasi ini kita pakai ini. Kalau yang original itu begitu tongkos itu dibuka, itu 1 lembar kain. Jadi nggak ada potongan-potongan. Itu memang gitu. 1 lembar yang seni dilipat menjadi sebuah tongkos. Begitu dibuka ya 1 lembar lagi. Oh, itu yang asli. Asli. Kalau ini kan modifikasi itu kan sudah dipotong agar langsung dipakai. Lebih mudah itu. Baik Mas Agus. Sejak kapan sih Mas Agus tongkos ini ditemukan, bukan disahkan menjadi pakaian adat Bangkalan ya? Yang diperdakan bukan dulu itu. Sejak kapan sih? Kalau ditemukannya
kalau berdasarkan data otentik belum ditemukan data primernya. Oke. Tapi kalau berdasarkan riwayat tutur, sejarah itu kan ada sejarah tutur, ada sejarah tertulis ya. Walaupun sejarah tertulis itu mungkin juga sebagian berasal dari sejarah tutur, kecuali prasasti itu memang. Itu sejak penembahan Sedomukti dan Cakraningrat Tempat. Jadi Cakraningrat Tempat ingin berbeda dengan Mataram, kemudian pada penembahan Sedomukti putranya itu menciptakan ini. Di Cakraningrat terakhir berarti ya, seperti apa yang diceritakan oleh Mas Agus tadi. Baik, luar biasa sekali. Terakhir saya ingin Mas Agus, sebelum kita tutup podcast ini, saya ingin Mas Agus untuk memberikan apa yang penting untuk didengarkan oleh masyarakat Semadura, khususnya generasi Z, generasi milenial, tentang bagaimana sih kita harus mencintai sejarah, pakaian adat, dan yang lain sebagainya yang berbau tentang Madura. Ini apa yang penting untuk kita dengarkan bersama, Mas Agus? Silakan. Untuk adik-adik generasi milenial dan generasi Z itu jangan malu untuk mengakui diri sebagai Madura, sebagai warga Madura, karena sebagian orang itu malu. Madura itu kaya, sangat kaya dari berbagai hal. Ya. Jadi jangan merasa termarginalkan mengaku diri sebagai orang Madura. Mari kita untuk saling menjaga, saling mempelajari sejarah, kaitan yang terdahulu, perjuangan-perjuangan para pendahulu kita, mulai dari dahulu pertama, dari masa demi masa, itu perjuangannya berbeda. Kita belum ada apa-apanya dengan perjuangan beliau-beliau yang terdahulu. Dengan mengetahui sejarah, dengan mengetahui perjalanan sejarah kita, seperti ibaratkan menarik anak busur yang mana melesatnya jauh lebih tajam, jauh lebih panjang, jauh lebih mengena kepada sasaran daripada kita tanpa menarik pengetahuan kepada sejarah, langsung saja berjalan. Itu tancapan anak busurnya tidak akan sedalam kita mengetahui dan menarik anak busur itu ke belakang. Mas, luar biasa sekali. Terima kasih Mas Agus sudah hadir di 0% Podcast. Jangan jera-jera ya, apabila ada waktu kesempatan di kemudian hari bisa mampir-mampir lagi ke 0% Terima Podcast. kasih. Dan semoga ini bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat Madura tentang apa yang bengkok tadi sudah diluruskan oleh Mas Agus, dan semoga ini juga bisa memberikan 1, 2, 3 hingga 1100 pengetahuan baru bagi generasi Z, generasi milenial pada khususnya ya, untuk bisa bagaimana lebih mencintai Madura, tanah kelahiran kita bersama, kita majukan bersama. Begitu Mas Agus ya. Terima kasih Mas Agus. Sehat, sukses, dan murah rezeki selalu. Amin. Terima kasih Mas Agus. Terima kasih. Ini keren nggak? Saya pakai tongkos. Baru kali ini di podcast pakai baju pesaan. Ya. Saya nggak bilang baju Marlena sekarang. Ya. Saya kira Marlena. Baju pesaan. Ya, pesa ya, logo pesa. Dan tongkos yang ada di foto di Dikbud ya, yang yang sudah di WPTB kan, yang didaftar WPTB, itu ada tongkos karya kami yang diajukan oleh Rizky Taufan. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Langsung hubungi Mas Agus yang sudah saya cantumkan nomor teleponnya di kolom deskripsi. Mau belajar, mau pesan, dan ataupun mau belajar tentang sejarah kebangsawan dan kerajaan di Madura, bisa langsung menghubungi Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.